bagaimana kabarnya Bu Nuni hari ini? Alhamdulillah, saya baik Bu Rizda. Bagaimana kabar Bu Rizda? Bang Mustifi pun alhamdulillah baik juga Bu Nuni. Alhamdulillah. Iya ini Bu Nuni. Iya, terkait dengan apa yang sudah kita rencanakan kemarin ya Bu Nuni ya, bahwa hari ini saya akan menjadi supervisor dalam kegiatan coaching yang akan panjenengan lakukan hari itu, begitu nih Bun. Namun sebelumnya izinkan saya untuk melakukan kegiatan prasupervisi ini yaitu dengan menanyakan beberapa hal kepada Bu Nuni nggih. Iya. Bu Nuni, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk merekam proses coaching ini antara Bu Nuni dengan coachingnya yaitu Bu Siti Fatimah ya, dan ini nanti hanya akan diketahui oleh fasilitator saja. Bagaimana Bu Nuni? Oke Bun, siap Bun. Oke. Ya, terima kasih. Kalau begitu Bu Nuni, saya ingin bertanya. Dalam kegiatan coaching ini kan ada beberapa rubrik penilaian kompetensi percakapan coaching ya Bu Nuni ya, yaitu diantaranya menjadi pendengar yang aktif, kemudian memiliki kesadaran penuh selama coaching, mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu bertanggung jawab, memberdayakan coaching. Begitu ya Bu Nuni ya? Oke Bun. Iya, dari beberapa rubrik kompetensi ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nuni? Iya Bu Rizda, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi menjadi pendengar yang baik Bu Rizda dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Nuni, bagus sekali. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya Bu Rizda, mungkin ini ya Bun, saya ingin di bagian pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bun, agar lebih spesifik untuk diobservasi. Oh begitu, oke baik Bu Nuni. Selanjutnya, apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Nuni inginkan? Iya, untuk indikator ketercapaiannya, yaitu ketika saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menggali potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh begitu, iya. Terus mengenai harapan ini Bu Nuni, apa harapan Bu Nuni dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nantinya? Ya, untuk harapan saya Bu Rizda, setelah observasi saya bisa meningkatkan kompetensi coaching menjadi pendengar yang baik dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menjadi coach yang profesional. Begitu Bu Rizda. Wah, ya luar biasa sekali Bu Nuni ini ya. Oke, kalau begitu silahkan lanjutkan untuk proses coaching hari ini. Saya akan mengamati ya Bu Nuni ya. Oke Bu Rizda, terima kasih. Sama-sama, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siva. Mohon maaf Bu Nuni, sebelumnya ini saya mau mengganggu waktu panjenengan. Apakah Bu Nuni sedang tidak sibuk? Ada sedikit hal yang ingin saya diskusikan sebentar dengan panjenengan. Boleh Bun, kebetulan
saya sedang tidak sibuk. Apakah ada hal yang bisa saya bantu, Bu Siva? Nggih, alhamdulillah kalau Bu Nuni sedang tidak sibuk ini. Sebelumnya saya pengen tahu dulu nih kabarnya Bu Nuni bagaimana hari ini. Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik, sehat, walafiat, Bu Siva. Bu Siva sendiri apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Nuni saya juga dalam keadaan sehat ini. Begini Bu Nuni, saya ingin sharing sebentar. Saya merasa di TK saya ini sangat masih kurang maksimal dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, utamanya tentang kegiatan beribadah gitu. Padahal kan kalau di TK itu kan sebagai fondasi nggih, penting sekali untuk penanaman tentang kegiatan beribadah kepada anak-anak. Saya sangat berharap setelah kita berdiskusi ini nanti dengan panjenengan saya menemukan strategi atau alternatif solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu Nuni. Oh, begitu ya Bu Siva. Tadi panjenengan mengatakan kalau pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah masih kurang maksimal. Mengapa kurang maksimal, Bu Siva? Oke. Iya Bu Nuni, karena selama ini itu kegiatan pembelajaran pendidikan di TK saya, khususnya kegiatan beribadah itu masih belum terstruktur gitu, belum terjadwal dengan baik gitu. Dari segi yang sewu dari segi gurunya pun juga masih kurang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Gitu Bu Nuni. Oh iya, jadi pembelajaran Islam, pembelajaran agama Islam belum dijadwalkan dengan baik sehingga belum dilaksanakan secara konsisten karena guru juga kurang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Begitu ya Bu Siva? Nggih Bu Nuni, Nggih. seperti itu. Iya iya. Kalau menurut Bu Siva, apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam pada murid? Kalau menurut saya yang menjadi tolak ukur keberhasilan murid itu yang pasti ketika murid itu sudah mengetahui kewajibannya sebagai umat beragama, misalnya tentang sholat, wudhu, puasa gitu ya, membaca Al-Quran, baca doa dan sebagainya, eh, serta anak-anak itu mengetahui tata caranya yang benar gitu, tata cara beribadah yang baik dan benar seperti apa. Iya, benar Saya rasa sekali Bu seperti itu. Siva. Benar sekali ya Bu Siva ya. Memang sangat penting untuk menanamkan ilmu agama dan tata cara beribadah sejak dini. Apalagi ibadah itu kan dilakukan setiap hari ya. Begitu ya Bu Siva ya. Oke. Iya, Bun. Selain itu kan ibadah itu kan kewajiban individu. Pertanggungjawabannya pun nantinya juga individu begitu ya, Bun. Tidak bisa toh tanggung jawabnya saya wakilkan ke panjenengan seperti itu kan tidak bisa. Harapan saya ya anak-anak jadi lebih bertanggung jawab dalam kegiatan beribadah sehari-hari. Begitu, Bu Nuni. Iya, benar sekali Bu Siva. Baik Bu Siva, kira-kira apa yang Bu Siva rencanakan untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin saya akan membuat jadwal khusus tentang kegiatan pembelajaran agama Islam, misalnya nanti bisa dilaksanakan setiap hari gitu ya. Kita buat jadwalnya dulu supaya dilaksanakan setiap hari, misalnya setengah jam atau 1 jam khusus untuk kegiatan ibadah, kegiatan keagamaan begitu ya, tidak hanya sholat tidak, tapi berbagai macam kegiatan ibadah. Kemudian bisa mungkin dilaksanakan di kegiatan awal seperti itu nggih Mbak Nuni nggih. Dan dilaksanakan secara konsisten sampai nanti target-target yang diharapkan itu bisa tercapai. Nggih. Maksud dari target yang diharapkan bisa tercapai itu bagaimana ya Bu Siva?
Begini ya Bu Nuni, ini misalnya saya membuat jadwal dengan menargetkan misalnya dalam 2 minggu ini murid sudah harus, bisa melakukan wudu dengan baik dan benar gitu. Bisa apa, tahu tata caranya, bacaan-bacaannya, seperti itu. Kemudian nanti di minggu berikutnya saya targetkan lagi anak-anak sudah harus bisa menghafal surat Al-Ahzab misalnya seperti itu. Nah, kalau, dalam waktu yang saya tentukan itu kok anak-anak bisa mencapai target itu, ya berarti berhasil gitu kan. Tapi kalau memang belum misalnya dalam waktu yang sudah saya tentukan kok anak-anak belum terlihat perkembangannya, maka saya juga tetap akan menambah waktunya kembali seperti itu. Sehingga ini ya mungkin nantinya saya bisa membuat jadwalnya itu terstruktur gitu loh Mbak Nuni. Misalnya minggu pertama ini, minggu kedua ini begitu. Harapan saya seperti itu sih bisa terjadwal dengan baik. Ide bagus ya Bu Siva ya, membuat jadwal terstruktur agar kegiatan pembelajaran agama Islam ini bisa dilaksanakan secara konsisten, sehingga anak lambat laun akan dapat memahami kewajibannya sebagai umat beragama, yaitu beribadah dengan baik dan benar. Begitu ya Bu Siva ya? Nggih, leres Bu Nuni. Iya. Lalu bagaimana rencana panjenengan terkait guru yang belum mahir baca Al-Qur'an? Kalau untuk guru mungkin saya akan mencoba ini nggih, mengulas gitu ya, mengulas tentang pembelajaran keagamaan ini sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya dan rekan-rekan guru akan, mengulas kegiatan yang akan kita bahas nanti. Kalau kalau di TPK gitu ya deres gitu ya, dideres dulu gitu ya, baru nanti disampaikan ke anak-anak. Seperti itu mungkin ya Bu Nuni. Iya, luar biasa Bu Siva. Berarti tidak hanya murid yang belajar agama secara konsisten, tapi gurunya juga belajar agama secara konsisten. Sip Bu Siva. Lalu kapan kira-kira rencana Bu Siva ini akan dilakukan? Karena saat ini kan sudah mendekati akhir semester 1 nggih, Bu Nuni nggih. Insyaallah saya akan melakukannya di semester depan. Insyaallah. Bagus sekali Bu Siva, karena masih ada cukup waktu sebelum masuk semester 2 ya Bu Siva, panjenengan bisa mempersiapkan atau merancang rencana tersebut dengan matang. Nggih, insyaallah saya akan merancangnya dengan baik gitu. Jadi RPP-nya mungkin nanti tidak hanya terintegrasi dengan sosial emosional gitu, tapi juga dengan nilai agama. Mungkin seperti itu nggih, biar bisa terstruktur itu loh. Seperti itu. Semangat ya Bu Siva ya. Setiap niat yang baik pasti ada jalan Siap, dari semangat. Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih support-nya Mbak Nuni. Sama-sama Bu Siva. Baik Bu Siva, apa komitmen panjenengan terhadap rencana penyelesaian permasalahan ini? Yang pasti konsistensi gitu ya dalam penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam ini di kelas gitu. Harus konsisten setiap hari mungkin dilaksanakan. Oke Bu Siva. Lalu siapa yang akan panjenengan libatkan dalam pelaksanaan rencana tersebut? Tentunya rekan sejawat nggih. Karena kan mereka lah yang nantinya juga akan bertanggung jawab terhadap kemajuan murid gitu. Tapi tidak kemungkinan ya saya akan melibatkan orang tua pastinya nggih, karena harapan saya nanti kita bisa saling bersinergi. Jadi berkesinambungan antara yang saya sampaikan di sekolah, harapan saya bisa berkesinambungan sampai nanti anak itu di rumah gitu.
menjadi tanggung jawabnya orang tua. Seperti itu. Saya setuju Bu Siva, karena ibadah itu kan dilaksanakan setiap hari dan dimanapun kita berada ya Bu Siva ya. Iya, betul sekali Bu Nuni. Dari rencana tadi, apa sih yang Bu Siva harapkan dari murid? Seperti yang saya ungkapkan dari awal tadi, Bu Nuni, harapan saya nanti murid-murid saya bisa mengetahui tentang apa kewajibannya sebagai umat beragama, kemudian memahami tata caranya. Selain itu, harapan saya mereka juga konsisten dalam kegiatan beribadah. Tidak hanya di sekolah, tapi di rumah. Harapan saya seperti itu. Semoga berhasil ya Bu Siva ya. Semoga berhasil ya Bu Siva ya. Oke, amin, amin. Semangat, semangat. Bagaimana Bu Siva setelah berdiskusi dengan saya hari ini? Saya lega nih mendapat pencerahan ini dari Bu Nuni. Saya semakin mantap dengan langkah saya nanti ke depan untuk membuat jadwal itu terkait pembelajaran pendidikan agama Islam secara terstruktur, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan wali murid. Sudah lega sih saya, jadi bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Mbak Nuni ya. Iya, sama-sama Bu Siva. Saya juga senang sekali bisa membantu panjenengan. Apakah Bu Siva masih ada yang disampaikan lagi? Saya kira cukup Bu Nuni. Itu dulu dari saya. Mohon maaf ini saya jadi mengganggu waktu panjenengan. Terima kasih sekali lagi ya Bu Nuni. Sami-sami Bu Siva. Saya sangat berterima kasih ini. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Matur nuwun sangat. Sami-sami Bu Siva. Terima kasih Bu Nuni. Saya akhiri Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali Bu Nuni dan Bu Siva. Masya Allah. Saya minta waktunya sebentar ya untuk Bu Nuni. Monggo. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rizda. Iya, sudah selesai ya kegiatan coachingnya baru saja? Alhamdulillah, sudah Bun. Alhamdulillah. Bu Nuni, sekarang saya mohon izin akan melakukan supervisi pasca kegiatan coaching ini ya, yang sudah Ibu Nuni lakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan Bu Rizda, apa yang ingin Bu Rizda tanyakan kepada saya? Oke, ya ini bagaimana Bu Nuni menilai sendiri tadi performa dalam kompetensi tadi? Iya Bu Rizda, saya merasa sudah menjadi pendengar yang aktif ya Bu Rizda ya selama kegiatan coaching ini. Namun saya belum maksimal Bu Rizda dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik. Apa yang membuat Bu Nuni menilai diri seperti itu? Iya, karena selama kegiatan coaching, saya mencoba menjadi pendengar yang aktif dan mencoba memahami apa yang coach rasakan ketika menghadapi masalah tersebut. Tapi saya belum mampu menggali potensi coach untuk menemukan solusi atau strategi yang bervariatif untuk menghadapi masalah yang sedang coach hadapi. Begitu Bu Rizda. Oke Bu Nuni. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama kegiatan coaching yang Bu Nuni lakukan tadi, nggih? Silakan Bu Rizda.
Iya, tadi saya sudah mengamati antara Bu Nuni sebagai coach dan Bu Siva sebagai coaching-nya ya. Kemudian saya mencatat beberapa hal yang sudah panjenengan lakukan. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sangat sesuai dengan standar yang kita rujuk atau sudah sangat sesuai dengan rubrik ya Bu Nuni ya. Bu Nuni itu tadi mampu menjadi pendengar yang aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot, dan menurut saya sudah memberdayakan Koci dengan baik. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah, saya senang Bu Rizda. Jika coaching saya ini sudah sangat sesuai dengan rubrik. Ya, banyak bagusnya ya, sudah sesuai yang saya catat hari ini tadi. Tapi mohon maaf ada beberapa hal yang bisa Bu Nuni tingkatkan lagi ya, atau bisa Bu Nuni kembangkan lagi begitu. Misalnya saat tadi panjenengan bertanya, gunakanlah pertanyaan terbuka yang mengandung kata kunci dari apa yang panjenengan dengar, supaya bisa mendorong Koci untuk menemukan ide-ide yang lebih ya, untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Oh, begitu ya Bu Rizda ya. Baik, Bun. Iya. Nah, kalau begitu menurut Bu Nuni ini mendengar hasil pengamatan saya, apa rencana Bu Nuni untuk selanjutnya? Ke depan saya akan terus mencoba untuk menggunakan pertanyaan yang terbuka yang sesuai dengan kata kunci permasalahan yang saya dengar dari Koci, supaya saya bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot yang dapat memantik Koci untuk memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Iya, sip Bu Nuni. Ya, semangat, pasti bisa ya Bu Nuni ya. Nah, iya. Nah, ini siapa kira-kira yang akan Bu Nuni libatkan dalam tindak lanjut ini dan kapan akan dilaksanakan? Oke, Bu Rizda. Yang pasti rekan sejawat ya Bu, agar kami bisa saling berkolaborasi, belajar bersama-sama untuk menjadi coach yang baik dan profesional. Saya akan melaksanakannya mungkin di akhir minggu ini ya Bun ya, sekalian melakukan refleksi dan evaluasi kegiatan belajar mengajar selama 1 minggu ini. Iya, bagus Bu Nuni. Iya, memang rekan sejawat itu yang paling dekat ya dengan kita untuk bisa mendukung kita dalam melakukan sesuatu. Nah, semoga Bu Nuni bisa menjadi coach tidak hanya bagi rekan sejawatnya, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya di luar ya Bu Nuni ya. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Rizda. Sama-sama Bu Nuni. Sebelum saya tutup, apa nih yang Bu Nuni dapatkan dalam proses tadi? Ternyata tidak mudah ya Bu Rizda ya untuk menjadi coach. Selama ini saya berpikir jika coach itu sebagai pemberi solusi. Ternyata tidak. Coach hanya menjadi pendorong bagi Koci untuk menemukan ide-ide dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu Rizda? Betul sekali Bu Nuni, sudah paham sekali ya tentang proses coaching ini. Ya, selamat. Memang benar menjadi coach itu memang perlu butuh latihan ya Bu Nuni ya, tidak serta-merta 1-2 kali terus langsung bisa, tetapi emang harus berlatih terus-menerus dan mempraktekkan dan atau mengimplementasikan kepada rekan sejawat ataupun masyarakat, ataupun juga malah
kesiswanya ya Bu, yang paling dekat seperti itu. Iya, karena waktu sudah siang ini mohon maaf ya Bu Nuni, kegiatan ini, supervisi ini saya tutup. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk kita semua. Ya Bu Nuni. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Rizda. Sama-sama Bu Nuni, saya juga terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan oleh Bu Nuni ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.